Kalau ngambil keputusan selain memang harus ada well informed juga mungkin ada sedikit berani juga ngambil resiko gitu loh ya kan. Yes. Ya mungkin kan tadi kita kalau saya mau ngikutin resiko comfort zone ya mungkin nggak usah pergi kemana-mana ya. Yes. Ya mungkin stay aja gitu loh. Tapi kan kita kan selalu harus berani men-challenge diri kita gitu loh. Kalau kita harus selalu istilahnya menantang diri kita supaya bisa lebih naik lagi lah ini pencapaian kita. Siapa sih tamu kita hari ini? Yang jelas keren banget loh. Lihat aja deh wajahnya sekarang sudah ada di depan teman-teman. Perempuan yang satu ini energik banget, very smart, karirnya bersinar terang, dan berani bicara apa adanya. 25 tahun menggeluti dunia urban development and water supply, meliputi air bersih, sanitasi, dan pengentasan kawasan kumuh. Dan 20 tahun berkarir di ADB, Asian Development Bank. Sekarang Mbak Sani berkantor di Manila, Filipina. Beliau bertanggung jawab menghandle proyek-proyek di negara Filipina dan Kambodia. Keren banget ya, pastilah. So, nggak usah lama-lama, Mbak Sani udah nggak sabar banget untuk sharing bersama kita. Yuk kita beri applause luar biasa buat Mbak Sani. Thank you Sani. Oke, teman-teman boleh kok kalau videonya di-on-kan boleh. Oke, Sani, kita topiknya hari ini keren banget tuh, pas banget buat Sani soalnya, cerdas mengambil keputusan, gitu ya. Aku jadi inget nih, jadi 27 tahunnya lalu nih, pertama kali kenal Sani, waduh, seneng banget. Orangnya ngomongnya apa adanya, cuek, sangat kritis, very smart. Yang bingung menolak, I'm not that smart. Tapi itu beneranku memang betul banget. So, cerita dong San, sekarang sibuk ngapain sih di era COVID, di masa pandemi ini? Silakan. Ya, terima kasih Aini, terima kasih juga teman-teman yang udah hadir ya. Salam kenal dari saya. Terima kasih juga udah mau meluangkan waktu nih. Dulu seperti disampaikan oleh Aini, sebelumnya terima kasih juga tadi pembukaannya, introduction-nya, that's a very, very generous introduction. Makasih. Biasa aja lah. No, you are. Tadi kan Aini sudah bilang, saya sekarang emang kerja di Asian Development Bank, itu di Southeast Asia region. Saya handle atau prepare project dan juga memanage proyek-proyek air bersih, urban development, water supply yang sejenisnya seperti itu. Itu untuk kebetulan saat ini untuk handle 2 negara, Filipina sama Cambodia. Kalau sebelum saya pindah ke Manila itu saya lama juga di ADB Jakarta ya, khusus spesifik handle Indonesia. Tapi sejak 2019 pindah ke Manila dan sekarang udah tahun ketiga kurang lebih di Manila. Kurang lebih seperti itu. Jadi ya kesibukan sehari-hari ya kita membantu pemerintah dalam hal ini khususnya Filipina sama Cambodia untuk kan kita ada tujuan ya, untuk salah satunya adalah universal access untuk air bersih sama sanitasi kan, 100% pengennya misalkan masyarakat di Cambodia atau di Filipina itu mendapatkan akses untuk ke air bersih dan sanitasi. Nah, kita dari Asian Development Bank mensupport mereka untuk mencapai tujuan itu. Kurang lebih seperti itulah. Iya. Pan, dikasih gambaran dong, maksudnya itu ngerti emang air bersih dan sanitasi, tapi buat teman-teman nih belum ada gambaran kan San, air bersih itu ngapain sih? Apakah cuci tangan atau ternyata lebih dari itu? Sanitasi itu ngapain sih? Kasih gambaran dong San buat teman-teman. Ya air bersih di sini dalam hal maksudnya untuk konsumsi kan, untuk kita pasti yang namanya mungkin kita air itu udah kayak take it for granted ya, karena saking biasanya air kan kita tinggal buka keran ya kan, atau mungkin tinggal nyalain pompa, gampang sekali. Jadi kita nggak mikir lagi bahwa ada sebagian masyarakat yang untuk dapat air itu harus sampai misalkan berjalan 2-3 kilo ya kan, atau mungkin harus membeli gitu kan. Nah contohnya di Jakarta aja, misalnya kayak di Jakarta bagian utara itu sebagian masyarakat yang justru mereka dikategorikan sebagai masyarakat miskin, itu justru mereka harus membayar lebih mahal untuk dapat air dibandingkan dengan mungkin yang tinggal di rumah-rumah
bagus gitu ya, rumah-rumah mewah. Nah, itu ada sebagian yang harus membeli ya kan, mereka harus beli air itu pakai galon atau pakai gerobak-gerobak seperti itu. Nah, itu yang kita selama ini kerja kita adalah bagaimana mempersiapkan, membantu pemerintah untuk misalnya contohnya ada masyarakat di desa-desa atau di daerah-daerah tertentu yang mereka kesulitan untuk mendapatkan akses air minum, kita bangunkan fasilitasnya, infrastrukturnya, sehingga kemudian mereka akan menjadi gampang gitu loh untuk dapat air bersih. Mungkin saya kasih contoh, waktu saya masih kerja di Jakarta, waktu itu kan kita bikin juga proyek air bersih di Kalimantan ya, di Kalimantan. Saya lupa Kalimantan mananya. Pokoknya itu lokasinya tuh di pegunungan gitu. Untuk sampai ke daerah itu, saya harus terbang pakai pesawat ya kan, pesawat yang kayak pesawat kecil itu loh, pesawat yang mungkin penumpangnya hanya 10 orang gitu kan, kita bisa lihat pilotnya ya kan. Betul. Terus kemudian habis itu sambung pakai kayak perahu motor gitu loh, klotok mereka bilang. Jadi melalui ke daerah-daerah rawa yang pinggir-pinggirnya tuh bakau ya, pohon bakau, mangrove gitu kan. Terus berliku-liku kayak beneran kayak di Amazon gitu kan. Kemudian sampai ke lokasi kita masih harus jalan lagi pakai motor trail. Saking terisolasinya lokasi itu. Jadi sampai ke lokasi itu kurang lebih sekitar jam 12-an lah. Masyarakat kita bangunkan sebenarnya simpel banget. Kita hanya membangun ada dari air tanah ya, mata air. Dari mata air kita bangunkan perpipaannya supaya nyampe ke lokasi pedesaan itu. Nah, cuman karena kan daerahnya pegunungan, jadi agak sulit gitu buat mereka. Nah, mereka itu masyarakat di desa itu betul-betul sangat-sangat happy gitu kita kasih air itu. Kenapa? Karena selama ini untuk dapat air tuh mereka harus kayak nunggu hujan dulu. Jadi kalau hujan mereka tuh sebenarnya ada kayak kubangan kecil, tertampung air. Nah, dari situlah mereka pakai air itu. Jadi kalau misalkan nggak ada hujan 2-3 hari ya mereka nggak mandi, nggak gitu. Itu seperti itu sulitnya gitu ya. Jadi ketika kita bangunkan itu mereka sangat bersyukur karena tinggal buka keran. Jadi sebetulnya sumber air ada. Cuman bagaimana caranya menyalurkan ke desa itu. Nah, itu yang kita mau gitu lagi. Mungkin ini contoh aja betapa sulitnya beberapa lokasi seperti itu gitu. Keren. Seperti itu Bu Aini. Keren banget. Keren. San, kita balik ke masa kecil yuk. Ke masa kecil Sani. Aku tuh penasaran deh, Sani dulu kecil itu kayak apa sih gitu ya. Nah, pasti petakilan gitu ya. Nah, waktu kecil itu kan kita pasti pernah ya San mengambil keputusan yang salah, termasuk saya pribadi gitu kan, yang membuat kita belajar darinya. Please share San, waktu kecil itu atau nggak usah kecil, remaja atau apa deh, pernah mengambil keputusan salah yang seperti apa dan membuat Sani belajar apa sih? Monggo San. Ya mungkin keputusannya nggak yang kayak big deal banget ya. Keputusan sehari-hari lah lebih banyak ya, karena kan ya hidupku juga aku hidupnya orangnya sederhana, simpel lah. Jadi tidak ada yang sampai kayak big decision yang kemudian membuat hidup kita berubah totally change gitu kan juga. Paling kayak lebih banyak kayak pergaulan dengan teman-teman atau mungkin ya apalah, misalnya contohnya nyesel juga sih kenapa misalnya dulu aku ngomong begini sama teman A gitu, harusnya enggak ya kan, jadi mungkin ada sedikit gangguan dengan pertemanan. Tapi kalau yang lainnya lebih ke ini, mungkin aku yang menyesal sedikit aja deh. Menyesal. Mungkin misalnya kenapa tidak dulu tuh waktu pas sekolah atau pas lagi sekolah lah, kenapa misalnya tidak banyak aku ikutan organisasi kayak gitu-gitu, karena aku dulu orangnya sangat introvert ya kan, sangat introvert. Aku sampai sekarang sih sebetulnya. Jadi kalau ketemu orang yang baru kenal tuh aku agak masih berat gitu ya. Jadi masih nggak nyaman. Itu nggak bisa dihilangin. Mungkin udah bawaan orok ya. Mungkin itu yang sedikit menyesal kenapa dulu tidak banyak misalnya ikutan kegiatan organisasi kayak gitu-gitu. Karena setelah sekarang kerja itu menurut aku sangat banyak membantu ya. Misalnya kayak kita kerja di organisasi itu kan kita belajar juga cara leadership ya kan, gimana memanage orang. Meskipun kita belum tentu akan jadi pemimpin, tapi paling tidak kita interaksi sama orang lain. Nah, mungkin itu yang aku sedikit
menyesal dulu kenapa sih aku, padahal chance untuk itu ada gitu. Dulu aku ingat waktu SMP sebetulnya aku pernah kepilih di antara teman-teman itu untuk jadi kayak semacam perwakilan kelas gitu loh, untuk di OSIS gitu loh. Tapi aku karena orangnya nggak mau gitu, akhirnya malah mengundurkan diri gitu. Akhirnya ya sekarang kenapa sih dulu nggak mau segala gitu loh ya kayak gitu mungkin sebetulnya lebih banyak ke hal-hal yang ya sebetulnya nggak big deal banget sih, nggak sampai bikin aku jadi stuck nggak bisa apa-apa. Cuman maksudku kalau mungkin dulu kalau aku sempat ngambil itu, terus kemudian juga dari situ kemudian belajar lebih banyak, berorganisasi ya kan, network lebih banyak kan, mungkin akan lebih mempermudah lah gitu loh, atau mungkin paling tidak aku jadi banyak belajar gitu loh. Itu sih mungkin itu Aini yang mungkin sedikit kalau dibilang penyesalan. Ya. Ini jadi berarti bisa menjadi inspirasi buat teman-teman ya, khusus kalau masih ada yang muda-muda. Aku cerita sedikit ya San, sama teman-teman juga ya. Jadi teman-teman kemarin tuh sempat ngobrol gitu ya sama suami itu ya, melihat perkembangan anak-anak yang kita kenal. Terus saya flashback dulu. Ternyata dulu ketika SD, sampai SD sih, SMP udah enggak. SD tuh saya suka banget dengan pramuka gitu. Saya ingat, dan jujur saja pramuka itu ternyata sangat berpengaruh. Suka tidak suka itu mempengaruhi ternyata. Kenapa? Karena mengajarkan kita cara memimpin, cara mandiri, cara ngurusin orang. Yang jujur aja, salah satu kegiatan pramuka yang saya paling tidak suka adalah mencari jejak. Yang jejaknya nggak ketemu-temu, capeknya jelas. Dan ternyata itu memberi dorongan sesuatu. Maksudnya apa? Kalau dilihat sekarang itu, pramuka memang tetap menjadi kegiatan ekstrakurikuler, tapi sepertinya bukan menjadi kegiatan favorit anak-anak muda, karena sudah ada ekskul yang lain yang jauh lebih menarik, misalnya jurnalis dan sebagainya. Sehingga info buat adik-adik, kalau ada yang masih muda, kalau ada kegiatan di kampus atau ada yang SMA misalnya, ikutin, karena betul kata Mbak Sani dan pengalaman saya itu ngaruh banget. Betul. Nah, betul. Kalau bisa flashback mungkin mendingan ikutan dulu deh itu. Ya, dulu kan nggak sempat ikutan tapi nggak terlalu aktif gitu loh, paling cuma ikutan 2-3 kali ya kan kegiatan, habis itu goodbye itu sekarang kenapa sih dulu nggak nerusin gitu, kayaknya sebenarnya kan asik-asik aja gitu ya kayak gitu. Benar mungkin itu ya salah ngambil keputusan kenapa sih tidak mau ikut. Ya memang mungkin waktu itu jadi waktu buat main kita jadi keambil ya kan, tapi sebetulnya itu juga bisa dianggap sebagai untuk main juga loh gitu loh ya. Benar. Ya tadi betul seperti disampaikan Aini, kalau memang ada kesempatan untuk ikutan organisasi, ikut deh gitu kan, itu fun juga kok gitu kan. Mungkin rasanya nanti ke depan itu kan proses kita learning by doing ya kan, bagaimana kita berinteraksi dengan orang lain, bagaimana kita mungkin ada isu kecil sebetulnya, tapi itu bisa dijadikan pembelajaran gimana sih untuk memecahkan masalah gitu. Betul, dan itu teman-teman, khusus bagi teman-teman yang hadir ya, sharing ya pengalaman saya, punya tim yang dulunya nggak perlu aktif-aktif banget sih dengan kegiatan kampus, tetapi paling nggak dia terlibat dengan tim yang belum pernah terlibat di kegiatan kampus, itu kelihatan banget pada saat awal bekerja. Leadership-nya tuh nampak banget. Ada orang yang tahu apa yang harus dilakukan, satunya itu lebih kepada pasif menunggu bola. So, mumpung teman-teman ini kan banyak yang masih muda-muda nih San, gitu ya. Jadi ikutin aja, karena di situ jangan berpikir ini, aduh Bu Aini nggak enak, saya disuruh-suruh loh. Pengertian di organisasi itu jangan berpikir disuruh-suruh. Justru namanya sama semua dulu, saya sama Ibu Sani dulu juga pasti pernah disuruh-suruh ya, namanya anak buah. Sehingga mindset yang kita bangun sekarang adalah bukan disuruh-suruh, tetapi lebih kepada apa sih yang bisa kita bantu itu. Nah, San, jadi pingin tahu deh gitu ya. Dulu gitu ya, saat kuliah, emang cita-citanya itu udah ada bayangan nggak sih bekerja di EDB gitu? Sudah ada bayangan nggak sih? Silakan San. Enggak lah, waktu itu kan waktu pas kuliah aku belum tahu ADB malah. Saya baru tahu ADB kan setelah kerja, ya kan waktu itu kerja sama Aini kan di Kementerian PU. Ya
kebetulan justru yang handle ADB ini kan ya. Salah satunya ya. Oh ya, aku ya. Ngerjainnya World Bank ya. Jadi tahu ADB adalah justru setelah kerja gitu loh. Jadi waktu kuliah sih belum ada kepikiran untuk kerja di mana. Ya waktu kuliah ya fokusnya adalah selesaiin aja kuliahnya gitu loh. Apa namanya? Ya sebisa-bisanya selesaiin kuliah, terus kuliah cepat selesai, nilainya oke gitu kan. Itu aja sih. Setelah kerja justru baru melihat dengan mata kepala sendiri, dengan pengalaman, oh jadi sebetulnya ini yang pengen aku kerjain gitu. Jadi waktu kuliah sih belum sama, maksudnya belum kebentuk loh aku mau kerja di sini, enggak juga sih waktu itu. Jadi lebih waktu itu ke aku pengen ngerjain bekerja di bidang ini aja gitu. Tapi kalau kerjanya harus di ABCD kayaknya belum sejauh itu gitu. Ya. Oke. So apa sih yang membuat Sunny awal tertarik dengan EDB? Ya waktu itu kan aku baru pulang S2 ya, selesai S2 ya kan. Ambil jurusan apa jurusan? City Planning City Planning waktu itu. S1 aku kan di Teknik Lingkungan, kemudian S2-nya City Planning. Jadi setelah selesai kuliah, harus balik ke PU ya kan. Terusin, tapi aku nggak happy gitu loh dengan suasana kerja, karena suasana kerjanya gimana ya waktu itu aku merasa kalau aku kerja di situ terus kayaknya gue jadi bodoh deh. Sorry ya, soalnya gimana, orang-orang baru datang jam 10 ya kan, saya tuh karena aku kan orangnya selalu on time-an ya, jadi pagi saya jam 8, jam kerja jam 8 saya udah datang, tapi nggak ada orang gitu, jadi sendirian di kantor itu. Terus datang orang-orang nggak kerja, baca koran, ngobrol, things like that. So, aku pikir, kalau begini terus aku kayaknya jadi bodoh deh lama. Terus masalahnya juga bos kita itu dia tidak share kerjaan ke bawah gitu loh. Jadi dikerjain sendiri, gitulah, itu suasananya enak banget lah. Nah, pokoknya aku nggak happy lah aku kerja di situ. Terus aku lihat di koran kebetulan ada pembuka lowongan kerja gitu. Ya udah aku apply aja gitu kan. Apply rupanya, terus kemudian aku di wawancara. Oke, ya sudah, aku masuk aja gitu. Dan emang menurut aku, karena sebelumnya pernah pengalaman juga kan, yang sebelumnya yang aku meskipun aku waktu itu kerjanya handle World Bank kan, tapi kan kita kan waktu kerja kan kita kelihat ke lapangan, mendampingi misi dari World Bank, lihat ke lapangan, kerjaannya sepertinya menarik gitu loh ya. Kan mereka kita langsung ketemu dengan masyarakat penerima manfaat dari proyek kita ya kan. Kita betul. Misalnya contohnya tadi yang air bersih, masyarakat yang menerima manfaat proyek air bersih. Nah, kita diskusi sama mereka, kita dapat masukan dari mereka bagaimana sih supaya apa yang kita kerjakan itu manfaatnya bisa lebih dirasakan ya kan, lebih efisien, lebih efektif gitu loh kerjaan kita ya kan. Nah, itu kok sepertinya menarik gitu loh kerjaan seperti ini ya kan. Dan juga kalau kita lihat mereka kan bikin kayak dokumen kan, ada memoir, MOU segala macam. Nah, kalau kita baca-baca kayaknya menarik banget gitu lah apa yang mereka lakukan kan. Kalau seperti kayak waktu di kementerian itu kan kita jarang sekali kita kalau bikin kerjaan terus kita record, itu kayaknya sistemnya belum established gitu kan. Kerjaan itu belum ada recordnya. Nah, aku pikir kalau kerja di situ kan lebih organized ya. Dan saya orangnya juga organized seperti itu gitu. Jadi maksudnya kalau ada sesuatu di record, nggak bisa kerja yang acak adut gitu loh. Jadi menurut aku itu sistemnya cocok gitu loh buat saya ya kan. Kerjanya mandiri ya kan, kerja mandiri terus tapi juga tetap dimonitor. Cuman maksudnya kerja mandiri, kita independen, lebih organize, lebih terstruktur gitu. Itu yang kemudian menarik buat aku karena aku biasa bekerja seperti itu gitu loh. Jadi nggak bisa kerja yang apa istilahnya, aku bukan seniman ya, jadi harus terstruktur gitu kerja. Harus terencana dengan baik. Oke. Nah, tapi gini, mungkin apakah karena itu salah satunya membuat Sunny sudah 20 tahun bekerja dengan EDB gitu loh. Terlepas Sunny suka sesuatu yang terstruktur di pekerjaan tersebut gitu ya. Apalagi sih yang membuat Sunny benar-benar memutuskan stay dengan dengan EDB ini yang nggak terasa sampai 20 tahun, San. Sehingga ini bisa menjadi inspirasi buat teman-teman bahwa kerja itu bukan sekedar kerja loh, tapi kerja itu ada alasannya membuat kita merasa hidup. Jadi bukan sekedar menerima gaji,
tetapi bisa membuat kita do something. Silakan, San. Iya, tadi yang seperti saya sampaikan, jadi kan sebetulnya ya pasti kalau kita kerja tuh pasti ada kadang-kadang kita juga sebel juga kan kerja, keluar aja nih gitu ya, pengen keluar aja nih dari kerjaan itu kan, ada juga seperti itu. Tapi sebenarnya tadi saya sampaikan hal yang membuat menurut saya pekerjaan saya menyukai pekerjaan saya terus terang saya menyukai pekerjaan saya bilang gitu ya. Itu tadi kalau kita pas udah lagi ketemu sama orang-orang yang penerima manfaat dari proyek kita, apa yang kita kerjakan, itu kan kita bisa melihat bahwa yang kita kerjakan itu meskipun mungkin kerjaan pas awal-awalnya ketika kita menyiapkan proyek ini dan kita akan harus berinteraksi dengan misalkan dengan dari tempat lain kan, kalau kita prepare suatu project itu kan harus dapat direview dulu kan, ada peer review ya kan, direview dari dari divisi lain, dari departemen lain. Nah, kadang-kadang ketika interaksi dengan orang lain itu kan ada orang yang judeng ya segala macam lah, itu kan namanya hidup ya, kadang-kadang sebel banget kan kita gitu. Tapi ketika kita lihat ke lapangan, ketemu sama mereka masyarakat yang ya kebetulan saya juga kan proyek saya kan banyak yang terlibatnya kita membantu masyarakat miskin ya kan, orang-orang yang istilahnya marginalized yang seperti itu. Tadi kan salah satu proyek perbaikan lingkungan kumuh ya kan, di lingkungan kumuh kan biasanya yang tinggal masyarakat miskin. Kita ketika diskusi mereka bilang sangat berterima kasih, kami menunggu jalan ini katanya sejak merdeka bagaimana 20 tahun yang lalu nggak pernah dapat bla bla bla, seperti itu menurut saya yang sangat bikin kita merasa apa yang kita kerjakan itu meskipun ya kadang-kadang sebel, tapi menurut saya itu jadi kayak semacam energy boost gitu loh ya kan, membuat kita jadi semangat, ternyata apa yang kita kerjakan itu ada manfaatnya ya kan. Nah, itu kan travel dari satu daerah ke daerah lain ya kan, yang kalau mau dalam kehidupan pribadi saya sendiri kayaknya nggak bakalan deh aku pergi ke daerah itu ya kan. Tadi saya bilang ke gunung yang di Kalimantan itu kayaknya kalau dalam kehidupan pribadi kayaknya kita nggak bakalan deh kepikiran pergi ke situ. Nah, tapi dengan pekerjaan ini akhirnya kita bisa ke situ gitu lah. Jadi itu yang membuat saya menikmati kerjaan itu tadi, melihat bahwa apa yang kita kerjakan itu dirasakan ada manfaatnya ya kan. Mereka tadi bilang yang sampai berhari-hari nggak mandi, tapi karena ada proyek kita bisa dapat gampang air, terus itu tadi bisa travel ke daerah-daerah yang dalam kehidupan pribadi mungkin nggak akan pernah bisa saya lakukan. Dan selanjutnya kita juga belajar ya, dengan bekerja ini kan belajar. Kita interaksikan dengan dunia internasional lah ya kalau yang sekarang. Meskipun dulu juga seperti itu waktu saya di Jakarta ya kan. Karena kan nggak cuma yang dari Jakarta, dari Indonesia aja yang teman kerja kita, banyak juga dari luar. Jadi kita interaksi juga sama koleg yang dari negara-negara lain, itu juga kan belajar juga kita gitu lah ya kan. Bagaimana sih sifat orang atau bagaimana sih kerja yang profesional ya kan, dengan pakai standar internasional seperti apa sih, itu juga pembelajaran juga buat kita ya kan. Terus juga dan juga dari kantor sendiri juga selain urusan kerja juga kan memang mereka juga kayak menawarkan ada kayak capacity development, ada juga kan programnya. Jadi tetap kita dapat training, kita juga dapat kesempatan untuk belajar di luar. Jadi menurut saya itu hal-hal yang menurut aku sih ya menarik lah untuk kita tetap stay di situ gitu. Ya. Selain jadi juga mungkin dari sisi dari sisi benefit juga lumayan bagus ya di kantor ini kan, gajinya $, loh sekarang. Dia juga dapat asuransi coverage yang kayak gitu. Jadi ya banyak lah paketnya. Sehingga maksudnya pertama ya pasti secara gaji dia bagus ya gitu loh. Secara gaji dia bagus. Kemudian secara sistem dia juga bagus. Kemudian secara pengembangan juga bagus. Itu berarti alasan. Plus melihat benefitnya berdampak buat banyak orang itu ya. Nah, jadi kalau di Manila itu berapa banyak sih ada orang Indonesia maksudnya yang bekerja di ADB Manila? Kayaknya sekitar antara 40-an sampai 50-an deh. Totalnya ada berapa orang? Masih sedikit sih kalau dibandingin compare seluruh ADB itu lebih dari 2.000. Tapi kan lebih dari 2.000 kan itu karena base kita di Manila. Jadi kalau kayak lokal staffnya itu harus orang Filipina kalau untuk lokal staffnya. Jadi kalau yang kayak international staffnya itu paling mungkin dari 2.000-an lebih itu mungkin sekitar 40%-nya mungkin ya, 40-30-40%. Tapi kan sebagian juga memang ada yang ditaruh di di kantor field office gitu loh, di kantor di negara-negara anggota ADB.
Ya. Berarti ada angin segar nih buat teman-teman ya, buat adik-adik ya. Artinya yang punya background engineering. Gak mesti engineering aja, karena kita juga kan ada kayak misalkan dari sisi finance juga kita perlukan, terus juga dari hukum, lawyernya itu kan kalau kita bikin loan agreement kan harus ada lawyernya tuh, ya kan? Jadi nggak mesti dari engineering aja sih. Justru di ADB itu yang paling banyak ekonomis. Kerja di ADB itu. Dan kalau dari sisi orang Indonesia kan biasanya supaya pemerataan gitu ya, negara-negara itu dapat kesempatan untuk rakyatnya atau masyarakatnya bisa berkarir di ADB. Itu kayak ada semacam kuota tapi tidak resmi ya. Jadi misalnya Indonesia dikasih kuota sekian puluh ini, tapi itu nggak resmi. Nah, kalau yang saya dengar selama ini Indonesia tuh selalu di bawah kuotanya gitu loh. Jadi kalau misalnya kuotanya 100, selalu di bawah itu gitu. Jadi memang selalu sedikit. Jadi kita tuh selalu yang ngelebihin kuota tuh biasanya kayak dari India, Pakistan, Bangladesh, China gitu. Orang Indonesia kayaknya memang tidak terlalu suka keluar kerja di luar comfort zone ya. Kalau tinggal di Indonesia kan mungkin comfort zone ya kan. Dari sisi language, dari sisi makanan ya kan, dari sisi apa segala macam. Memang kita itu selalu di bawah kuota. Yang kalau di bawah India sih masuk akal, tapi kalau ternyata di bawah Pakistan dan Bangladesh itu yang membuat saya surprise. Oh, mereka itu sangat aktif loh. Kayak orang-orang Bangladesh, Pakistan itu mirip-mirip sama orang India kok. Ya, mungkin kalau dari sisi kemampuan kita nggak kalah ya. Tapi mungkin ya dari sisi itu tadi, sisi nggak mau meninggalkan negara keluarga ya, salah satunya. Ya, mungkin salah satunya keluarga juga. Nah, San, kalau di posisi sekarang kan pasti nih, Sani sering berhadapan dengan kondisi sulit di pekerjaan yang dituntut untuk cerdas ngambil keputusan. Beri contoh dong, San, momen apa sih itu gitu? Cerita dong, San. Ya, mungkin yang pernah saya alami sih pas kita prepare project ya, salah satu project untuk di Cambodia, proyek air bersih juga. Nah itu kan kita itu kalau mau prepare project kan udah ada kayak istilahnya namanya konsep paper ya di awal. Ya. Itu tuh ketika berjalan tidak ada aku mewarisi project ini dari officer yang sebelumnya. Nah officer yang sebelumnya itu tidak merecord dengan baik gitu. Jadi mungkin aku cerita juga nih, kalau meskipun udah kerja di international organization, gak jaminan juga bahwa seluruh staffnya tuh profesional gitu loh. Ada juga sih yang begitu-begitu. Jadi mungkin juga ini semacam, tapi bukan berarti kita harus menggampangkan ya. Jadi sebetulnya kerja di sini kalau aku rasain ya nggak sulit-sulit amat gitu ya. Biasa aja lah. Nah ini kemudian saya mewarisi sesuatu yang tidak terrecord dengan baik gitu ya kan. Jadi kemudian kita mendapatkan kesulitan ketika setelah berjalan, sebetulnya kita udah sepakat untuk membuat proyek ini dengan model A gitu ya. Tapi karena ini tidak direcord, kemudian kita sementara di tadi yang konsep paper yang sudah disetujui itu dibilangnya adalah modelnya model B gitu ya. Sementara kita mau mengubah menjadi model A tapi tidak ada recordnya gitu. Nah ini yang kesulitan. Nah ini dalam perjalanannya tiba-tiba pemerintah itu nggak mau gitu loh yang kita model. Nah ini yang kemudian kita menjadi kesulitan. Akhirnya kita jadi buang-buang waktu lah, banyak sekali waktu yang terbuang gitu kan. Nah yang akhirnya kita memutuskan setelah lama diskusi dengan pemerintah segala macam, akhirnya kita putusin, oke lah, ini balik lagi kita ke model B ini gitu. Meskipun itu adalah prosesnya takes time gitu. Jadi kalau menurut saya ya ini juga setelah melalui banyak perdebatan segala macam. Nah, mungkin yang saya bisa pelajari adalah untuk membuat keputusan itu sangat penting bahwa keputusan yang kita buat itu adalah suatu yang well informed decision gitu loh. Karena sebetulnya yang model A, model B yang dipropos di awal itu sebetulnya nggak cocok sebetulnya untuk negara ini. Belum cocok lah. Belum. Makanya kita kemudian mengarahkan untuk ke model model A. Tapi karena pemerintah juga mau, jadi masih ada struggle. Nah, cuman kan
akhirnya kita memutuskan untuk balik lagi ke yang awal, meskipun kemudian sekarang kenyataannya setelah proyek itu berjalan kita juga ada kesulitan juga, pemerintah agak sulit juga gitu loh untuk memenuhi apa target mereka. Jadi kalau saya lihat adalah dari awal itu keputusan yang dibuat itu nggak well informed gitu. Jadi kita tidak bikin mungkin awalnya kan biasanya kita punya adalah kita melakukan study ya, ada benchmarknya dulu. Apa benchmark apa aja sih yang mau kita capai ya kan? Misalkan kita mau bikin ini dari ini. Nah, kayak yang saya lihat ini tidak ada gitu loh. Jadi benchmark itu dibikin, kalaupun ada dibikin itu tidak berdasarkan kondisi kenyataan di lapangan gitu. Jadi akhirnya menjadi sulit, jadi buang-buang waktu, buang-buang resources lah. Meskipun akhirnya ya kita bisa jalan, tapi juga jadi tersendat gitu. Itu mungkin itu kali ya share-nya ya, kalau bisa. Menarik. Nanti saya tarik benang merahnya. Kebetulan di sini kemarin ada yang chat tuh ke tim, ada yang misalnya mau lulus SMA, mau ngambil jurusan. Mungkin juga salah satunya pingin pingin dapat inspirasi dari diskusi kita gitu. Meskipun agak jauh, nanti saya coba sambungkan. Tapi sebelum ke sana, San, jadi kesimpulannya, maksudnya Sani di sini untuk ketika berhadapan dengan masalah tersebut, harapannya ketika mengambil keputusan tuh harus ada poin-poin penting yang di situ nggak tersebutkan, misalnya semacam studi itu ya, gitu ya. Iya, tadi yang maksudnya, jadi menurut saya harusnya ketika mau diputuskan model A yang dipakai atau model B yang dipakai, itu harusnya ada berdasarkan kondisi apa sih yang mau kita tuju, ya kan? Terus apa kondisi sebelumnya, sehingga akhirnya kita putuskan mana sih jalan yang paling baik gitu. Itu jadi menurut saya itu harus kalau dalam kondisi kerjaan ini ya harus decision yang kita buat itu adalah well informed decision gitu. Ada dasarnya ya. Betul, jangan yang aku merasa kayaknya sekarang udah waktunya begini ini nih gitu kan, padahal sebetulnya belum gitu loh. Jadi hanya berdasarkan perasaan ya nggak perasaan banget, cuman paham decisionnya itu tidak betul-betul berdasarkan kondisi yang ada di lapangan gitu loh, hanya berdasarkan mungkin sebagian aja gitu loh. Gitu. Ya. Nah, sekarang San, kita balik ya ke masa SMA ya, karena ada adik-adik nih yang mau lulus SMA, mungkin ingin dapat inspirasi nih dari Sani perkara jurusan. Cerita dong San, dulu tuh ketika Sani mau lulus gitu ya, Sani tuh memang sudah memutuskan ngambil TL atau gara-gara ada melihat orang lain berhasil, atau gimana sih? Dulu tuh ceritanya Sani ngambil jurusan apa aja dan kenapa ngambil TL? Silakan, teknik kimia. Karena emang saya suka kimia kan dulu waktu SMA, saya suka kimia, nilai kimia saya lumayan bagus waktu SMA, jadi kan memang tapi sebetulnya saya teknik lingkungan itu adalah pilihan kedua gitu sebetulnya. Pilihan pertama saya teknik kimia, tapi pilihan kedua saya teknik lingkungan, tapi yang keterima teknik lingkungan, tapi sebetulnya juga masih ada sih kimianya di jurusan itu, meskipun mungkin nggak sebanyak yang di teknik kimia. Nah tapi setelah berjalan ya. Dan memang kan dari dulu kan saya emang ininya di IPA ya. Sekarang masih IPA-IPAan gitu juga ya? Masih. Ya kan dari dulu kan memang saya minatnya di situ gitu lah. Minat saya kan di jurusan science, IPA ya. Jadi ya ketika ngambil jurusan ya memang itu sesuai dengan minat saya, sesuai dengan keterampilan saya. Karena kalau sosial saya nggak terlalu bisa. Tadi saya bilang saya paling susah ngobrol sama orang ya kan. Ngomong sama orang paling susah. Jadi kan kalau di engineering kan saya nggak suka kalau sesuatu itu yang kayak misalkan kalau sosial itu kalau menurut saya tuh lebih susah gitu loh, karena jawaban untuk satu pertanyaan itu jawabannya bisa ada 10 gitu loh ya kan. Banyak lah. Nah kalau di engineering kan udah pasti gitu loh, namanya ilmu pasti kan. Pertanyaan ini ya jadi ya itu karena memang minat saya di situ gitu. Minat saya adalah di engineering, di natural science, di IPA. Jadi memang dari awal saya memang ke situ gitu loh. Social science saya nggak bisa lah udah. Jadi ini bisa disimpulkan ya buat ada adik yang ngikutin baru lulus SMA yang mungkin bingung mau ngambil jurusan apa. Kalau bisa kita simpulkan nih dari pengalaman, dari pengalaman Mbak Sani, bahwa pertama minatnya apa dulu, minatnya gitu. Jadi kalau saya boleh usul nih ya, jangan ikut-ikutan orang deh.
minatnya apa, dan sudah ada bayangan belum sih kalau jadi apa? Kalaupun belum ada bayangan, minatnya apa dulu, mata pelajaran apa yang disuka. Setelah itu pilih gitu. Saya jadi ingat dulu, saya ingat banget dulu malah melenceng. Jadi melenceng itu gini. Ketika UMPTN ngambilnya kedokteran sama psikologi, gitu ya, kan nggak lulus tuh, dua-duanya dimuntahin. Waktu itu milih Universitas Brawijaya dimuntahin, milih UNER dimuntahin, pokoknya ditolak habis-habis, sehingga akhirnya milih swasta. Ternyata ketika milih swasta, saya malah milih teknik sipil, gitu. Dan uniknya, ketika kerja, akhirnya sekarang teknik sipil nggak dipakai. Justru jurusan psikologi yang dulu saya jatuh cinta. Nah, makanya jadi kalau misalnya ada adik-adik yang bingung gitu ya, pertama, kalau dipaksain orang tua bilang gini, Ma, Pak, salamnya Bu Aini. Kata Bu Aini, kalau aku ngambil jurusan harus berdasarkan apa yang aku suka, Ma, bukan keinginan mama papa. Itu pertama, kalau ada adik-adik yang mengalami seperti itu. Karena saya paling sedih menghadapi, sering ketemu ibu-ibu yang mengatakan, anak saya suruh ambil ini, dalam hati, padahal yang kuliah kan anaknya, bukan ibunya, gitu. Kalau ibunya pengen, ibunya aja yang kuliah lagi. Karena kenapa? Banyak adik-adik yang akhirnya di tengah jalan merasa, aku nggak suka dengan film ini, akhirnya keluar. Ada juga yang sudah berdasarkan keinginannya, tiba-tiba di tengah jalan keluar lagi. Kalau saya boleh usul adik-adik, gini deh, hidup itu ada dengan tangan kita, di tangan kalian. Jangan ikutan orang, apa yang sudah ada di tangan kita, yakini kemudian rebut. Kita lanjut lagi ke Mbak Sania. Oh ya, nanti teman-teman kalau ada yang mau chat, Bapak Ibu, kalau misalnya ada adik-adik, Bapak Ibu, silakan chat pertanyaan yang mau ditanyakan ke Mbak Sani. Silakan terkait mengambil keputusan dan sebagainya. Nah, kalau gitu nih, kan Sani tadi udah cerita ya tentang pengalaman mengambil keputusan yang sulit banget, apalagi yang bukan berdasarkan secara logika, harusnya itu yang diambil sehingga mengikuti yang tidak diinginkan untuk diambil, ya kan? Kalau gitu, boleh dong di-share gitu ya, kalau menurut Sani nih, terlepas dari pekerjaan tuh, dalam sehari-hari desa, dalam sehari-hari, sebelum mengambil keputusan tuh, yang sederhana aja, biasanya langkah apa saja sih yang dilakukan oleh Sani? Ya, kalau saya berdasarkan pengalaman juga ya, mungkin ini tadi yang sehari-hari, kadang-kadang saya, kalau kita kan ini berinteraksi dengan orang lain ya, ya aku juga, saya termasuk orangnya juga apa namanya istilahnya cepat emosian juga lah, cepat marah juga gitu. Nah ini mungkin beberapa kali saya menyesal juga ya kan, kita dapat emailnya nyebelin gitu ya, bikin kita marah, itu langsung jawab dengan kondisi marah gitu. Nah tapi akhirnya kita menyesal gitu. Nomor satu kan kita jadi mungkin merusak hubungan baik kita dengan teman kerja kita, terus kemudian juga sebetulnya nggak, kalau dengan kondisi marah gitu justru akan mungkin mempersulit gitu loh, karena kan jadi yang harusnya kita cepat selesai jadi lama. Nah jadi mungkin setelah itu saya belajar, jadi kalau ada sesuatu yang nyebelin, email atau apa, jangan cepat-cepat respon, sabar dulu, tahan dulu gitu loh. Tahan dulu. Kalau memang perlu tidur aja dulu, di bawah tidur gitu loh. Sleep on it, ya kan istilahnya sleep on it, mungkin dijawabnya baru besok setelah kondisi kita sudah menurun gitu loh, emosi. Nah itu karena menurut saya ya pengalaman ini betul-betul pengalaman saya mengalaminya benar-benar gitu loh, berapa kali menjawab email dalam kondisi marah itu justru malah jadi kontraproduktif gitu loh. Jadi mendingan ditahan dulu kalau kita marah, pikirkan dengan baik apa yang akan kita jawab. Karena kan zaman sekarang kan udah ada digital trace ya, jejak digital. Itu kayak nggak bisa dihapus sampai kapanpun ya kan. Nah jadi harus lebih hati-hati lagi, apalagi zaman sekarang. Jadi ya itu tadi, jangan langsung mutusin gitu loh, mutusin dalam kondisi marah, keputusan jangan diambil dalam kondisi marah dengan emosi, tahan. Kalau memang bisa bawa tidur, besok paginya aja mungkin kita udah lebih fresh, lebih punya banyak inspirasi, dan itu saya terbukti lebih baik lah gitu loh, tidak membuat hidup jadi lebih complicated. Betul, setuju. Jadi kesimpulannya teman-teman, ketika kita sedang emosi jiwa, kemudian ada tuntutan mengambil keputusan, atau ada kondisi yang membuat kita emosi, maka jangan bertindak dulu, tunda dulu deh. Kalau kata Mbak Sani bisa misalnya istirahat sejenak, atau pas tidur dulu, atau apa. Atau kalau teman-teman sedang dituntut waktu,
minum air sejenak, keluar dari ruangan, cari fresh air, cari udara segar, tanya tindakan terbaik apa nih yang harus saya lakukan supaya saya tidak terbawa emosi. Kenapa? Karena harganya terlalu mahal, betul banget Sani. Bisa merusak hubungan sehingga kalau hubungan sudah terganggu, untuk memulainya lagi itu wow, butuh waktu. Ini ada pertanyaan loh San dari adik Nabila. Bilangnya gini, Kak Sani, gimana menurut kakak kalau ada yang bilang kok ambil jurusan itu, lo gak malu apa itu jurusannya B aja kayak gua dong, ambil jurusan keren gitu. Jadi kalau dia sudah ngambil jurusan nih San, dibilang kok gak malu, coba San dikomentari, nanti aku ikut komentar kok San. Monggo San. Ya. Kalau ya mungkin kalau masih muda zaman kayak sekarang mungkin kita masih banyak mikirin pendapat orang ya. Tapi kalau saya setelah ya dulu juga saya juga begitu juga sih. Ya. Tapi setelah saya pikir-pikir mungkin kita juga berjalan waktu. So what gitu. I don't really care about what people say. Yes. Saya udah sekarang udah berpikir seperti itu. Toh yang akan menjalani adalah saya, ya kan? Yes. Yang akan menghadapi berat. Dan maksudnya gini loh, saya nggak mesti seperti si A gitu loh, karena kan saya beda dengan si A. Everybody's unique, ya kan? Saya unik, ini unik, kamu unik. Jadi semua orang punya kapasitas masing-masing. Jadi kalau dia bilang, lagian yang bilang nggak keren kan lo. Menurut gue keren kok, so what gitu loh, ya kan? Maksudnya ada hal-hal yang nggak bisa dibilang bahwa dokter itu adalah paling keren. No, ya kan? Yang lain juga keren kok. Dokter tanpa dokter apa sih ininya lainnya, misal contohnya tanpa ada lawyer, tanpa ada ahli keuangan, bukan mereka kok yang paling keren, semua keren kalau menurut aku, ya kan? Asal kamu bekerja di situ ya mencurahkan apa ya kemampuan ini Kak. Jadi kalau saya menurut saya jawaban sekarang, nggak usah peduli deh omongan orang, yang menjalani kamu kok gitu loh, dan kamu unik gitu, jadi kamu nggak mesti seperti orang lain. Kalau saya itu ya, itu jawaban saya. Setuju banget. Tuh kan saya bilang apa, Kak Sani ini orangnya unik, ceplos keren banget, makanya cocok.com. Nih, jadi Nabila tadi kan udah dapat gambaran cerita luas dari Kak Sani. Sekarang Kak ini mau cerita ya dulu. Ingat banget, dulu bayangkan Nabila, tadinya ngambil jurusan kedokteran, kemudian psikologi, gagal kan zaman dulu UMPTN, sekarang kalau nggak salah SBMPTN atau apalah itu, gagal. Kemudian ketika ngambil swasta di luar itu loh, justru ngambil teknik sipil. Ingat ya, dulu itu ternyata di teknik sipil zamannya Kak ini, perempuannya cuma segelintir. Dalam satu kelas hanya 5 perempuan. Dan dulu sering ditanya, kamu kok cuma perempuan, cuma dikit, enak apa kuliah sama laki-laki? Serius Nabila, saran Kak Sani itu betul banget. Cuek, bodoh amat. Jangan jadi caranya gimana? Nabila harus berani mempertahankan keputusan Nabila. Sekarang Kak ini tanya deh, Nabila sekarang ngambil jurusan ini atas dorongan orang atau kamu sendiri? Pasti kamu sendiri kan? Maka ketika kamu direndahkan sama orang lain atas keputusanmu yang menurut kamu benar, kamu harus pertahankan itu. Misalnya, nanti kita ada webinar langsung dengan Mbak Helvetiana Rosalo. Beliau kan keren ya, sastrawan, produser, dan keren banget. Misalnya, jurusan sastra. Kamu ngapain sih ngambil jurusan sastra? Kan kerenan teknik misalnya. Emang kamu bisa apa di sastra? Kalau ada orang memperlakukan Anda, termasuk Nabila seperti itu, Nabila harus ngomong, aku justru bisa hidup dari sastra. Atau misalnya jurusan apa kayak, jurusan perpustakaan misalnya, maka Nabila harus, tapi rahasianya, kalaupun kamu ambil jurusan itu pertama, kamu harus benar-benar spesial di situ, jatuh cinta dengan jurusanmu dan membayangkan nanti pekerjaan apa saja yang bisa kamu handle. Itu sih saran saya. Jadi jangan diem aja dan nggak usah sewot. Ngapain sewot sih? Nggak usah marah. Dia nggak paham aja, ya nggak San? Gitu ya. Absolutely. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih dari adik Vincentia Renata. Kita banyak anak-anak San, masih milenial, bahkan yang baru kuliah kayaknya. Kak Sani, hai Kak Sani, Kak Aini, kalau kakak-kakak sendiri dalam mengambil keputusan sehari-hari lebih ikutin hati atau realistis? Sani dulu deh, nanti aku. Iya, sekarang tergantung masalahnya apa, ya kan? Kalau kayak kerjaan, keputusan dengan hubungannya dengan kerjaan, ya tadi saya bilang itu, kita harus
cari dulu informasi yang lengkap sehingga keputusan yang kita ambil adalah yang tadi sebenarnya adalah well informed decision gitu loh. Jadi keputusan yang diambil sudah berdasarkan fakta apa yang mau kita ambil, ya kan, tujuan apa sih sebetulnya yang mau kita capai dengan kita membuat suatu keputusan ini, dan seperti apa kondisi sekarang gitu. Jadi itu dibandingkan, dan jalan mana sebetulnya yang paling efisien, yang paling efektif, yang paling sedikit memerlukan resources, ya kan. Kita kalau kerja kan tidak kalau bisa jangan membutuhkan resources yang terlalu banyak, ya kan, karena harus ada efisiensi dan lain-lain gitu kan, dan harus cepat gitu kan. Itu mungkin kalau di kerjaan. Nah, kalau di urusan pribadi ya keputusannya ya kita lihat juga kan. Kalau saya pribadi secara ini kan saya lebih banyak pakai lebih pakai apa istilahnya, kalau orang mungkin di situ dibandingkan pakai otak atau pakai hati, ya kan. Ya, lebih banyak pakai logika gitu. Kalau betul. Jadi saya ya meskipun sebenarnya nggak ada kan, pakai hati itu nggak ada, semuanya produk otak, ya kan. Cuma memang saya lebih banyak ke ini Mas, realistisnya bagaimana sih paling tidak keputusan ini adalah yang paling sedikit istilahnya mudarat ya, resiko gitu. Itulah paling gitulah. Betul Sani. Jadi Vincentia, jadi dalam sehari-hari dibedakan pertama kali dalam memutuskan kita harus pakai logika, nggak bisa main perasaan, nggak bisa itu logika. Jadi maka kita beda-bedain sekarang. Gimana kalau berhadapan dengan pekerjaan atau keseharian di rumah? Kalau di pekerjaan pertama itu jelas logika plus perasaan. Pengertian logika itu gini. Oke, ini resikonya apa? Benefit, keuntungannya apa? Kekurangannya apa? Kelebihannya apa? Pengertian yang disampaikan tadi Mbak Sani adalah ini kalau misalnya di pekerjaan cost-nya yang ngeluarin duit terbanyak itu yang mana? Kalau ngeluarin duit terbanyak ini hasilnya lebih besar atau justru manfaatnya lebih kecil daripada yang ngeluarin biaya lebih kecil itu. Kedua, di sehari-hari, ya tetap pakai logika. Cek deh, kalau kita pakai perasaan, ya contoh nih, orang ujaran kebencian, ya kan? Ujaran, nggak usah jauh-jauh dia, ujaran kebencian. Kita kan kalau ikut pakai perasaan nih, perasaan yang bicara, kita akan terbakar. Tapi kalau kita pakai logika, saya ingat banget dulu ketika kursus TOEFL, ada guru TOEFL boleh namanya Andi, keren banget, dia bilang gini, apapun yang tertulis di majalah itu zaman dulu belum ada hoax loh, zaman saya waktu ambil TOEFL mau ke Australia, jadi beliau bilang gini, so anything, kalau kamu dapat information, you must ask. Kamu harus bertanya, why? Kenapa begini? Benarkah? Apa buktinya? Nah, sama, ketika kalian pakai logika, kita pakai logika, Bapak Ibu pakai logika, kita akan memikirkan, oke, kenapa begini, kenapa begitu, hasilnya seperti apa. Baru setelah itu, pengertian perasaan ini bukan kasihan, tetapi empati. Tetapi ingat, untuk mengambil keputusan jangan berdasarkan empati saja. Semoga itu menjawab ya, Adik Vincentia. Bapak Ibu yang lain kalau mau bertanya silahkan. Sementara menunggu pertanyaan, saya lanjut ke pertanyaan saya berikutnya untuk Sani. Tapi boleh layangkan pertanyaan berikutnya ya. San, thank you banget. Tapi betul banget, pakai otak bukan pakai hati. Pertama itu, kalau kita pakai hati kita mudah dikibulin, apalagi wajahnya melas kita mudah kasihan. No, selama kita pakai logika, otak kita yang jalan. Betul banget San, thank you. Nah, sebentar, saya nanya berikutnya gini nih San. Kan kita bicara tentang kehidupan sehari-hari ya San ya sekarang ya. Tadi kan udah bicara karir, masa kecilnya Sani dan sebagainya. San, di masa pandemik ini, boleh tahu dong keputusan apa saja sih yang sudah diambil nih oleh Sani dalam rangka bijak menghadapi pandemi gitu. Dalam sehari-hari San, ya, silakan San. Ya kalau saya ngikutin aja deh apa yang dibilangin sama expert ya kan, mengurangi travel ya kan. Contohnya tadi kan, betul. Saya sekarang udah ya kita mutusin untuk sementara ini dan kemudian juga dan kebetulan juga dibolehin oleh kantor. Jadi kita mutusin untuk tidak terlalu banyak dulu traveling. Saya stay di Jakarta dulu selama lagi pandemi ini, work from home dari Jakarta karena juga kebetulan dibolehin. Karena kalau masih mau bolak-balik kan repot juga. Jadi lebih banyak kita kalau selama masa pandemi ini ya kita putusinnya adalah
mengurangi mobilitas gitu loh. Jadi ya kalau memang bisa kita di rumah ya udah di rumah aja gitu, mengurangi hal-hal yang keluar rumah yang kumpul-kumpul ya kan, ya terus juga itu tadi Lebaran aja kita nggak kemana-mana loh, kita betul-betul di rumah gitu kan. Terus juga ya pokoknya kita berusaha untuk memenuhi mengikuti mengikuti prokes ya kan, vaksin kita ngikutin, pembantu sopir juga sudah kita vaksin semua ya kan. Jadi ya lebih banyak ke situ sih. Kalau kerjaan kita tetap bisa berjalan juga, kerjaan gak ada isu sih. Kebetulan kerjaan juga kan memang mendukung dengan work from home ya. Jadi lebih banyak ke situ kali ini. Jadi lebih banyak ngikutin ke ini aja, prokes aja. Jadi dulu Sani termasuk suka olahraga nggak sih? Terus menjadi iya, olahraga, yes ya. Paling olahraga kalau misalkan malas keluar rumah, paling di rumah treadmill ya kan. Dulu waktu sebelum PPKM ya sesekali masih pergi ke GBK kan untuk lari. Sekarang karena udah PPKM jadi lebih banyak di rumah aja ya. Paling sekali-kali juga keluar rumah kalau pas lagi sepi gitu kan, sepi nggak ada orang. Pokoknya mengurangi interaksi lah dengan orang lain itu aja. Oke. Kalau saya salah satunya itu jalan pagi atau stretching kalau pagi-pagi itu yang tadinya males banget ternyata itu penting. Ada treadmill di rumah akhirnya jarang dipakai, cuma ditonton doang. Kalau aku harus soalnya sayang banget. Ya, memang itu masalah niat kok, masalah niat. So kebiasaan baru apa lagi nih yang dilakukan Sani di sehari-hari? Kebiasaan baru apa ya? Nah kayaknya nggak ada kebiasaan baru deh, rutin udah biasa banget. Jadi kalau bangun pagi kalau misalkan memang ini ya olahraga ya kan, keluar, setelah itu udah langsung ya bersih mandi segala macam, udah langsung di depan laptop kerja, siang ya sampai sore kan, ngerjain yang lain ya udah seperti itu, udah rutin banget ya seperti itu ya. Oke. San sekarang jadi ceritanya lagi sibuk handle project apa sih? Sekarang saya handle project di tadi di Cambodia sama di Filipina. Jadi kalau yang di Filipina itu project air minum, jadi kita bangun sistem transmisi. Sistem transmisi itu jadi membawa air dari sumbernya. Ini sumbernya tuh sungai, ya kan? Dari sungai, tapi kemudian ditaruh di dam. Apa sih? Dam itu apa sih namanya kalau dam? Bendungan. Terus kemudian disalurkan ke tempat water treatment plant. Nah itu saluran air dari dam sampai ke treatment plant itu yang namanya transmisi, ya kan? Sistem transmisi. Nah itu transmisinya tuh harus melalui kayak kita bikin tunnel gitu loh. Jadi ngelewatin bawah tanah supaya lebih efisien, mengurangi pembebasan lahan segala macam kan. Jadi pakai teknologi kita bikin betul-betul tunnel gitu loh. Pakai ngebor gitu, kayak teknologinya kayak yang dibikin teknologi bikin MRT. Jadi dilubangin kayak gitu, ya kan, lewat ke bukit-bukit pegunungan segala macam. Karena memang kan lokasinya dari pegunungan sampai ke kota gitu. Nah itu yang di Filipina. Kalau yang di Cambodia itu lebih banyak ke air untuk masyarakat miskin tadi yang kayak rural water supply sanitation. Jadi memberikan akses air minum dan sanitasi untuk masyarakat miskin yang hidupnya di daerah pedesaan. Kurang lebih itu proyek saya yang lagi. Oke. Ngomong-ngomong kita nggak sadar loh, kita sudah hampir 1 jam nih, sayang teman-teman. Teman-teman jangan lupa khusus bagi yang ingin mendapatkan sertifikat, silakan isi daftar hadir. Mbak Siva sebentar lagi akan share linknya, jangan lupa Mbak Siva. Kemudian screenshot dan share kegiatan kita hari ini di Instastory teman-teman. Jangan lupa tag ke Instagram saya, Aini Fauzia. Ke Mbak Sani Instagramnya punya nggak sih? Saya tanya Facebook. Ya. Oke. Aku nggak suka soalnya pamer. Oke. So pastikan tidak di private gitu. Nah nanti akan dapat sertifikat 14 hari kerja gitu. So ingat ya, isi form di Google Form, nanti dibagi sama Mbak Siva. Kemudian share kegiatan kita di Instastory teman-teman. Itu. Nah, sekarang San, boleh dong bagi tips buat kita semua nih San. Kalau menurut San ini supaya kita cerdas mengambil keputusan. Tadi kan ada pertanyaan bagus tuh dari adik-adik bahwa logika dulu, perasaan dulu. So silakan San, gimana sih supaya yang simpel San sehingga kita bisa aplikasikan dalam sehari-hari pengalaman Sani.
Ya, kalau menurut saya ya, ini berdasarkan pengalaman juga. Jadi tadi kalau ngambil keputusan selain memang harus ada well informed juga mungkin ada sedikit berani juga ngambil resiko gitu loh, ya kan? Yes. Ya mungkin kan tadi kalau saya mau ngikutin resiko comfort zone, ya mungkin nggak usah pergi kemana-mana ya. Yes. Ya mungkin stay aja gitu loh. Tapi kan kita kan selalu harus berani men-challenge diri kita gitu loh. Kalau kita harus selalu istilahnya menantang diri kita supaya bisa lebih naik lagi lah ini pencapaian kita. Mungkin itu tadi, jadi harus berani ngambil resiko. Meskipun tadi harus dikalkulasi dulu resikonya seperti apa ya kan. Jadi ngambil keputusan, well informed decision, tapi juga sekali-kali kita harus berani juga dan ngambil resiko gitu. Karena kalau kita nggak mau ngambil resiko, ya mungkin agak akan hidup kita akan dull juga ya. Mungkin agak membosankan juga hidup kita. Ya meskipun tadi resikonya jangan sembarangan main resiko. Ini harus dikalkulasi juga gitu. Tapi berani meninggalkan comfort zone. Jangan kita mau istilahnya cuma mau nyaman. Ya kan kalau tadi kayak saya kan pindah kerja. Ketika awal kerja kan pasti kita struggle dulu, ada perjuangan kan ya contohnya saya kan dulu banyak kerjanya Indonesia, tapi kemudian belajar negara baru ya kan, Filipina, Cambodia, which is mungkin waktu itu zero knowledge about the two countries, tapi kita harus belajar dan kerja keras tetap harus, karena menurut saya kerja keras itu meskipun mungkin kita ngerasa kerja keras kita kok kayaknya nggak ada yang ngereken gitu ya, bos kita kayaknya cuek, tapi enggak. Saya yakin dan saya sudah membuktikan kerja keras kita, kalau kita kerja benar-benar kerja profesional itu suatu saat akan direken kok, akan ada bos kita akan gitu lah. Itu jadi kita jangan putus asa, jadi tetap bekerja, berikan yang terbaik gitu loh. Jadi tetap harus profesional, kerja itu harus serius, jangan misalkan kayak bikin laporan asal-asalan, asal ada gitu. No, itu nggak bagus deh yang seperti itu. Kalau memang kamu harus bikin laporan, bikinlah yang terbaik yang kamu bisa gitu. Jadi dan itu pasti akan ada yang acknowledge, mungkin acknowledge beberapa tahun lagi, tapi pasti akan ada yang make. Ya. Pengalaman saya. Keren. Thank you, Sani. Jadi kesimpulannya, teman-teman, untuk cerdas mengambil keputusan, tentunya pertama, kita harus dapat informasi yang jelas dulu. Informasi itu nanti dipisahkan, mana yang baik, mana yang buruk, artinya kekurangan dan kelebihan. Kalau sudah tahu nih kekurangan kelebihan, ya berarti saatnya mengambil keputusan. Nah, ketika mengambil keputusan, kita juga harus tahu resikonya apa saja. Tadi sarannya Mbak Sani, harus berani ngambil resiko, betul. Tentunya dengan memperhitungkan, ini resikonya, kalaupun resikonya besar, hasilnya besar nggak? Atau resikonya besar, hasilnya kecil, atau hasilnya tidak karuan? Ya berarti jangan gitu ya. So, berani ngambil resiko, dan yang terakhir adalah hadapi. Contoh nih, tadi pertanyaan dari adik-adik, misalnya ada dibully sama temennya, kok kamu ambil jurusan itu sih? Kenapa nggak ambil jurusan kayak aku? Ya, jangan terima diperlakukan seperti itu. Itu kan bagian dari, jadi gini, itu berarti sebetulnya bukan resiko sebetulnya. Tetapi Mbak harus, adik atau kalian harus berani mengatakan, ini jurusan kesukaanku kok, aku suka, why not? Gitu. Jawab, jangan hanya diem. Itu usul saya. Kenapa? Karena setiap emosi itu harus kita salurkan dengan baik, kita tidak masukkan ke hati, akhirnya menyerang hati, namanya aliran kebatinan. Itu Sani. Sani, thank you banget. Adik-adik, teman-teman, makasih banget sudah hadir di webinar talk show kita hari ini.